Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, observasi dan wawancara. Kami beranggotakan yang pertama Maulida Naura Alfiana dengan NIM 20070161145. Yang kedua Muhammad Fahrizi Akbar dengan NIM 20070616147. Yang ketiga ada Muhammad Zubair dengan NIM 20070161154. Yang keempat ada Nurma Erlina dengan NIM 20070161662. Dan yang terakhir ada Zulham Fahmi dengan NIM 20070161179. Pada tahapan yang pertama ada tahapan pengenalan atau introducing. Tahapan pengenalan melibatkan hubungan membantu. Jadi, tahap pengenalan itu termasuk kontak pertama Anda dengan klien dan melibatkan klien merasa nyaman dengan cara yang memfasilitasi diskusi terbuka tentang berbagai informasi pribadi klien tersebut. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari setiap tahapan-tahapan wawancara. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana lalu lintas perjalanan ke sini? Apakah Anda dapat menemukan kantor dengan mudah? Pada tahapan yang kedua ada tahapan pembukaan atau opening. Jadi tahap pembukaan itu dimulai dengan pertanyaan pertama terapis tentang kekhawatiran klien pada saat ini dan berakhir ketika terapis mulai menentukan fokus dengan mengajukan pertanyaan tentang topik tertentu. Dalam model SEA pada tahun 1998, pembukaan adalah tahap wawancara tidak langsung yang berlangsung sekitar 5-8 menit. Pada tahap ini, Anda akan menggunakan keterampilan dasar menghadiri atau mendengarkan non-direktif untuk mendorong pengungkapan klien. Jadi pada tahapan ini klien dapat menceritakan kisah mereka. Apakah ini merupakan program konseling pertama yang Anda ikuti? Apakah Anda tahu peraturan-peraturan di dalam program konseling? Tahap selanjutnya yaitu tahap tubuh atau tahap inti. Pada tahap tubuh dalam wawancara, berfokus terutama pada pengumpulan informasi. Informasi yang dikumpulkan selama wawancara, sebagian bergantung pada tujuan wawancara, dan sebagian lagi pada materi klinis apa yang terungkap selama wawancara. Komponen wawancara klinis penting yang terjadi selama wawancara adalah diagnosis dan penilaian masalah atau gangguan mental, perilaku, dan juga emosional. Selama wawancara psikoterapi, tubuh dalam wawancara berfokus terutama pada penerapan intervensi psikologis. Permasalahan yang sedang Anda alami, apakah Anda menceritakan permasalahan tersebut kepada orang lain? Apa respon orang tersebut setelah mendengar cerita Anda? Tahap yang keempat yaitu tahap wawancara penutup. Tahap wawancara penutup terdiri dari pergeseran dari pengumpulan informasi ke kegiatan yang mempersiapkan klien untuk penghentian wawancara. Nah, seringkali baik klien maupun terapis merasa tertekan selama bagian wawancara ini karena waktunya semakin singkat. Dan biasanya ada lebih banyak informasi yang diperoleh atau perasaan tambahan yang dapat didiskusikan. Terapis harus meringkas isu-isu kunci yang dibahas dalam sesi ini. Menanamkan harapan untuk perubahan positif dan memberdayakan klien dengan menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan atau umpan balik untuk terapis. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan konseling? Apakah Anda membutuhkan konseling tambahan? Tahapan yang terakhir yaitu tahap pemutusan. Tahap pemutusan wawancara terkadang membawa masalah pemisahan yang penting pada klien maupun terapis. Klien dapat mengungkapkan kemarahan, kekecewaan, kelegaan, atau sejumlah emosi kuat lainnya di akhir wawancara.
Emosi ini mungkin mencerminkan perasaan yang belum terselesaikan yang dimiliki klien tentang perpisahan sebelumnya dari orang-orang penting dalam hidupnya. Sangat penting bagi terapis untuk merencanakan bagaimana mereka dapat mengakhiri wawancara mereka dengan kalimat yang paling efektif. Apakah Anda ingin menjadwalkan kembali konseling pada hari berikutnya? Apakah Anda ingin diberi waktu tambahan 15 menit untuk melanjutkan konseling? Atau apakah Anda ingin menjadwalkan ulang konseling di hari berikutnya? Baik, sekian dulu dari kami, kelompok 9 dalam mempraktekkan pertanyaan dari konselor kepada klien dalam setiap tahapan wawancara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.